mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film kesayangan IMDb ini, IMDb Indonesia Merdeka dari Belanda, dibuka dengan seorang pria bernama Rangga yang saat itu sedang mencoba parfum barunya rasa Titan, sampai-sampai dimarahin oleh istrinya karena keseringan beli parfum. Bau, lecek kayak gitu. Buset, tampang gini dibilang lecek. Tuh, lihat gigi, kayak nggak pernah ngunyah sesuatu sampai putih gitu. Saat itu datanglah bapak si Rangga yang menyuruh Rangga untuk melakukan pekerjaannya, di mana pekerjaan Rangga hanyalah sebagai tukang tanam rumput di sawah milik mertuanya. Di malam harinya ada Rian si tukang ojek yang baru datang dari kerja, lalu istrinya pun berkata seperti ini. Gini dong, kalau pulang ojek itu bohong yang banyak. Gila, keren banget dah. Kalah Rian pegawai, serius dah. Tuh lihat yang biru-biru banyak. Itu ngojek apa hasil ngepet, Bambang? Nah, melihat uang yang banyak itu, keesokan harinya istri Rian, kita sebut saja Lala, langsung melakukan perawatan. Bahkan saat di jalan Lala mulai berpikir kenapa ia tak membuka salon saja daripada tiap hari harus ke salon. Sebenarnya boros sih kalau aku ke salon setiap hari. Ah, emang ada orang tiap hari ke salon? Lu mau perawatan apa ngamplas daki? Setelah menemukan ide itu, Lala pun meminta ke suaminya untuk membuka salon karena Lala mengira akan menghasilkan jauh lebih besar daripada hasil ngojek suaminya. Penghasilan ngojek kamu itu gak seberapa, Mas. Buset, kemarin malam tuh pulang ngojek bawa yang biru-biru banyak. Dibilang gak seberapa cuy. Tapi setelah mikir 7 keliling, Rian pun menolak hingga Lala pun log out dari rumah. Nah, ketika di jalan, bertemulah Lala dengan calon penghuni neraka yang lainnya, yaitu Rangga. Dan seperti biasa di setiap sinetron percintaan, saat adegan ketabrak seperti ini, salah satu dari mereka pasti klepek-klepek. Dan benar saja, kali ini bukan cuma salah satu yang klepek-klepek, melainkan keduanya. Alhasil mereka pun langsung kenalan dan saling tukar-menukar ID saya mengobrol. Segampang itukah jatuh cinta? Setelah saling chattingan satu sama lain, kala itu Rangga pun langsung cosplay jadi cogan, lalu mengajak Lala bersantui ria di pinggir sawah sambil mencaplok-caplok semangkok bakso. Istri kamu itu penjual jambu gendong keliling kan? Kamu kok mau sih sama dia? Lah, daripada sama pengangguran. Ini orang mikir dulu kayak kalau ngomong. Setelah selesai mencaplok-caplok bakso, di malam harinya pulanglah Lala yang dengan baik hati langsung menasehati suaminya. Kamu kalau nggak bisa kasih duit banyak, mau ngatur-ngatur. Nah, itulah kata-katanya. Sangat family friendly sekali, bukan? Keesokan harinya karena saking kangennya Lala, ia pun mendatangi Rangga yang lagi nangkep ikan cupang, lalu bukannya takut kepergok, mereka berdua malah dengan santuinya pacaran di sana. Saat itu datanglah mertua Rangga dan melihat kejadian itu, tapi saat baru melihat Lala, jantung bapak Rangga pun langsung klepek-klepek. Hingga ia pun menceburkan dirinya ke sawah. Yaelah, malah ke shoot down. Melihat mertuanya berendam di sawah, Rangga pun mulai menghampirinya, mengira si bapak sedang have fun, tapi baru saja memegang si bapak dengan 2 jarinya, ternyata nyawa bapaknya sudah di-banned. Kenapa? Coba di film-film gini tuh buat nyatain meninggal tinggal pegang pakai jari aja nadinya. Dikira akurat apa? Singkat cerita, ketika di pemakaman, istri Rangga pun bertanya apa yang menyebabkan bapaknya meninggal. Lah, kenapa baru nanya? Lalu Rangga pun bilang kalau si bapak meninggal karena kelelep air di sawah. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Nah, beberapa hari kemudian datanglah pengacara si bapak untuk memberikan warisannya ke anaknya, yaitu istri Rangga. Setelah menandatangani warisan itu, Rangga pun lalu bercerita ke si Lala kalau ia akan jadi orang terkaya di dunia, bahkan mengalahkan Johnny Sin yang memiliki banyak gelar. Sehingga dari kata-kata itulah si Lala langsung minta agar Rangga mau modalin usaha salonnya. Tapi sayangnya, baru aja mau ngejual sawah, si Lela ini langsung marah, dan hal itu menyebabkan si Lala langsung ilfil dengan si Rangga, dasar woman, dan langsung menghilang begitu saja. Setelah meninggalkan si Rangga, kebetulan kala itu Lala melihat si Lela yang ke masjid. Lalu dengan jahatnya si Lala mencampurkan Starbucks low budget milik si Lela dengan sebuah sirup paracetamol. Alhasil ketika si Lela digerebek oleh para mama yang suka minum Starbucks ini, ia pun langsung dimaki-maki karena baru aja minum para mama ini langsung pengen boker. Kami semua jadi diare gara-gara jamu kamu tahu. Oh, jadi jamunya Lela itu bikin diare? Ya udah, kita nggak usah beli lagi jamu di dia. Ya Tuhan, cangkem VOC.
Nah, karena para pelanggan Lela ini sepakat untuk tak membeli Starbucks low budgetnya, di keesokan harinya saat Lela berjualan Starbucks keliling, ia pun sama sekali tak mendapatkan pelanggan satupun. Asik, biasain aja bu mukanya. Ketika di rumah, Lela pun menghitung pendapatannya yang sangat sedikit. Lalu saat si begunal ini akan makan, ia pun kesal karena lauknya hanya tempe lalapan dan juga sambal. Yaelah pada Lena. Bahkan saat itu juga token listrik di rumah si Lela habis. Dan dari keadaan yang menuntut mereka inilah, Lela secara terpaksa memberikan Rangga menjual warisannya. Singkat waktu ketika warisan itu sudah dijual, Rangga pun memberikan seperempatnya buat si Lala untuk membuka salon dengan syarat buatnya harus jauh-jauh agar mereka bisa mantap-mantap. Kala itu si Rian pun bertanya-tanya di mana istrinya mendapatkan uang untuk membuka salon, namun karena kesal Lala pun langsung mengulti Rian dengan berkata seperti ini. Kamu suami gak guna, gak bisa kasih modal, banyak nanya lagi. Aduh sakitnya. Nah setelah berhari-hari kemudian saat si Rangga sedang jalan-jalan, seorang figuran yang lupa umur pun hampir mengulti hati Rangga dengan berkata seperti ini. Makin hari makin kelihatan muda aja. Buset, sadar diri bu. Tapi yang lebih membagongkan lagi, coba deh kalian dengar kata-kata ibu ini. Liatin deh si Lela, makin hari makin kelihatan tua. Tuh kan, nggak sadar diri lagi. Bu, glowingan dia daripada ibu, serius dah. Lihat aja tuh gigi, putih banget kayak nggak ada dosa. Nah, ketika sore harinya, Lela pun mulai mencurigai Rangga yang katanya jual warisan buat usaha kandang T-Rex. Tapi kenapa setiap pulang kerja Rangga nggak pernah keringetan? Dan karena kecurigaan itulah Lela pun meminta ke Rangga agar mengajaknya ke usaha barunya besok pagi. Di pagi harinya Rangga dengan tampang ingin mencret karena takut ketahuan bohong, lalu mengajak Lela ke usaha kandang T-Rex yang padahal usaha tersebut milik orang lain. Tapi beruntung Lela tak mengetahui hal tersebut karena kebetulan orang yang punya lagi pusreng. Pusreng di sini ya main ML, jangan traveling otak kalian. Nah, ketika di malam harinya Lela yang baru aja mau masak ayam McD, tiba-tiba gasnya habis, ia pun mulai kepikiran di mana harus mencari gas, apalagi Ukraina dan Rusia belum berdamai. Lah, apa hubungannya? Dan karena nggak mendapatkan gas, Lela pun mulai memasak apa adanya, ditambah setelah memasak, ia pun mulai berjualan, tapi kali ini ia berjualan harus pindah mitologi. Karena Starbucks di kampung si Lela sudah dicap sebagai Starbucks pembawa penyakit pengen boker. Nah, di sisi lain, kala itu Rian yang sedang mengobrol dengan seorang figuran yang memakai vest level 1 ini, ia pun mendapatkan seorang penumpang emak-emak yang kebetulan ingin ke salon si Lala. Tapi baru aja sampai, Rian pun kaget karena melihat istrinya sedang bermesra-mesraan dengan seekor pria. Namun tanpa grogi, Lala pun langsung mengulti Rian dengan berkata seperti ini. Apaan sih kamu? Cemburu kok gak jelas? Setelah Rian minggat dari sana, di malam harinya datang lagi si Rangga dengan membawakan martabak spesial tanpa iler. Dan baru aja mau mencaplok martabak tersebut, mereka pun dari luar sudah diintai oleh para figuran. Apalagi kita kedatangan figuran spesial di sini, yaitu Bobon Sentosa. Sewaktu ngekos di area 51, makanya ia terlihat kurusan. Lalu dengan kekuatan para figuran inilah, kemesraan si Lala dan si Rangga harus tersingkirkan. Baik mas, pulang aja deh. Nggak pantas. Ya, yang pantas nyuapin Lala itu saya, gitu kan pak? Singkat waktu ketika pagi harinya, Lela yang jualan sampai pindah mitologi tanpa sengaja beristirahat tepat di depan salon si Lala. Dan karena mulut Rangga seperti toa, Lela pun mendengar suaranya dan akhirnya Rangga pun digerebek oleh si Lala. Si Lela. Tanpa kenal takut, Rangga pun dengan cangkem easy peasy misi foya-foya langsung mengulti istrinya dengan berkata seperti ini. Biar! Cewek kayak begini. Buset, kayaknya lebih mendingan istri Rangga deh ketimbang si Lala. Ya nggak guys? Halhasil karena ulti itu Lela pun langsung melarikan diri dari sana. Sedangkan Rangga hanya diam saja dengan senyum lebar layaknya seorang badut. Tapi saat Rangga pulang dengan langkahnya cangkem seorang wanita mengatakan seperti ini. Aku minta maaf ya mas. Lah ini sih lebih ke tolol bukan langka. Ya maksudnya tololnya langka gitu. Mana ada suami selingkuh yang cewek malah minta maaf. Maafin aku. Aku kasih kamu kesempatan kedua. Nah ini lebih langka lagi otaknya. Dia yang selingkuh, dia yang ngasih kesempatan kedua. Setelah mereka berdua selesai bertengkar, di pagi harinya datanglah si Lela ke usaha kandang T-Rex yang ia kira milik suaminya. Lalu ia pun dengan kaget karena mengetahui ternyata bukan Rangga pemiliknya, melainkan Pak Slamet ini.
Lela pun lalu dengan tampang sakit hati datang ke salon si Lala dan melakukan ultinya di sana sampai-sampai Rangga yang lagi enak-enak malah dipaksa pulang oleh si Lela. Namun tak juga kapok saat malam harinya datang lagi si begunal ini ke salon si Lala, lalu dari luar kemesraan mereka pun lagi-lagi dilihat oleh skuad FF ini, di mana mereka semua ini berniat menangkap Rangga dan Lala, tapi dengan kekuatan tanpa menyentuh, Rangga dan Lala pun berhasil melarikan diri dari sana lalu menuju hutan. Kok ke hutan? Kenapa nggak ke jalan? Nah, kala itu Rangga dan Lala pun berhasil bersembunyi di balik pohon sehingga berhasil mengkelabuhi para skuad tersebut. Tapi berusaha hendak berjalan lagi, sebuah ulti dari Yudora pun keluar mengenai kaki Rangga, membuatnya tercebur ke sebuah sungai dan dipastikan Rangga langsung terbenet. Sementara si Lala, ia tiba-tiba saja tergelinding dan jatuh ke sebuah lumpur hisap yang sangat real banget, sampai-sampai lumpur itu pun menghisap setengah badan si Lala beserta daki-dakinya. Namun beruntung kala itu para figuran yang masih diberi otak ini, mereka pun berhasil menyelamatkan Lala dari hisapan itu, dan baru aja dibawa naik ke daratan, si Lala langsung meninggal. Yaelah, rugi kali nyelamatin, udah buang aja lagi. Masa iya dihisap setengah badan gitu doang langsung mati? Ketika pagi harinya dibawalah mayat si Rangga ke rumahnya, cie nantawa. Begitu juga dengan si Lala yang dibawa ke rumahnya, sampai-sampai suami Lala dengan susah payah mengeluarkan air matanya hanya untuk akting adegan ini. Ayo Pak, kamu pasti bisa. Ketika akan memandikan jenazah, muncul lagi sosok Ustadz Windah Basukarnas ini yang susah banget di-ban dengan kata-kata sakralnya. Tenang Bapak-Bapak. Nah, itulah kata-kata yang sering dibilang oleh Windah. Bahkan gunung berapi meletus pun beliau masih bilang, tenang bapak-bapak, tenang. Keren kali Windah. Setelah berhasil mengurut daki-daki si Lala dan juga Rangga, tiba-tiba saat akan dikafankan, kain kafannya malah nggak cukup. Sang figuran pun kala itu disuruh beli di pasar Tanah Abang, dan saat selesai dikafankan barulah sang jenazah bisa di-giveaway ke neraka. Tanpa komen be yourself and never surrender, para warga pun dengan senang hati membawakan jenazah mereka berdua ke pemakaman, hingga saat di tengah jalan, sebuah tornado milik Vale pun keluar hingga menggoyang dumangkan para figuran. Lah, biar sampahnya nerobos tornado. Dan karena tornado inilah, sang figuran ini malah latah buang keranda ke tempat sampah. Hingga karena saking lamanya ulti Vale ini, membuat para figuran mulai bosan goyang dumang dan memutuskan untuk pulang bodo amat sama jenazah mereka berdua. Dan film pun tamat. Oke, pesan immortalnya kalau selingkuh yang pinter dikit lah.